Materi soal ini tentang asuhan keperawatan komunitas, diambil dari kisi-kisi sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian di wilayah tertentu dan menemukan bahwa 45% masyarakat mengalami nyeri sendi. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan kadar asam urat tinggi. Masyarakat mengatakan telah pernah berobat, dianjurkan minum obat setiap hari, dan menjauhi makanan pantangan. Tetapi tidak dilakukan. Mereka hanya minum obat bila nyeri berat saja. Apa masalah keperawatan komunitas yang paling tepat untuk kasus ini? A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Defisit pengetahuan tentang penyakit. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Ketidakpatuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Ketidakpatuhan. Karena masyarakat sudah mengetahui pengobatan dan cara pencegahan, namun tidak melaksanakannya secara konsisten, hanya minum obat saat nyeri berat. Ini sesuai dengan definisi ketidakpatuhan. Soal nomor 2. Di sebuah kelurahan ditemukan peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. Sebanyak 50% menunjukkan adanya gejala, 75% keluarga termasuk prasejahtera, 50% bekerja sebagai buruh, dan hampir semua penderita menolak untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena tidak ingin meninggalkan pekerjaan. Apa diagnosis keperawatan komunitas yang tepat? A. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Defisiensi kesehatan komunitas. Karena kondisi menunjukkan adanya masalah kesehatan nyata, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang menghambat kesejahteraan dan akses pelayanan. Maka jawaban yang tepat adalah defisiensi kesehatan komunitas. Soal nomor 3. Di sebuah SMA, ditemukan bahwa 75% siswa menyukai makanan pedas dan asam, 80% suka begadang, 50% sering makan makanan instan, dan 30% sering terlambat makan. Apa masalah keperawatan komunitas yang paling tepat? A. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Karena belum ada masalah kesehatan klinis yang nyata, namun perilaku siswa tersebut meningkatkan risiko kesehatan ke depan. Ini sesuai definisi perilaku kesehatan yang berisiko, di mana populasi masih sehat tapi ada perilaku negatif. Soal nomor 4. Di sebuah wilayah, ditemukan 30% bayi dan balita mengalami stunting. Sebanyak 75% ibu balita tidak mengetahui komposisi makanan bergizi dan cara pemberian makanan yang benar. Hanya 10% bayi mendapat ASI eksklusif, dan banyak anak usia 2 tahun diberi susu kental manis. Apa diagnosis keperawatan komunitas yang paling tepat? A. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. B. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Karena sudah terjadi masalah kesehatan nyata atau stunting, dan ibu belum memiliki pengetahuan tentang makanan bergizi. Ini sesuai dengan definisi pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Soal nomor 5. Perawat komunitas mengunjungi pasien TBC yang putus obat. Pasien mengatakan tidak dapat ke puskesmas untuk ambil obat karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar atau membantu mengambil obat. Apa masalah keperawatan komunitas yang paling tepat? A. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Manajemen kesehatan tidak efektif. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Manajemen kesehatan tidak efektif. Karena pasien mengetahui pengobatan namun terhalang secara akses transportasi, dukungan keluarga. Ini merupakan hambatan pelaksanaan perawatan yang sesuai definisi manajemen kesehatan tidak efektif. Soal nomor 6. Perawat komunitas mengunjungi wilayah, mendapatkan data,
20% buruh pabrik pupuk tidak menggunakan sarung tangan dan alas kaki saat mengolah pupuk karena merasa tidak nyaman. Pemilik pabrik menganggap hal ini tidak masalah karena tidak ada buruh yang mengeluhkan sakit. Apa yang menggambarkan perilaku berisiko dalam kasus ini? A. Tidak adanya keluhan kesehatan dari buruh. B. Tidak menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. C. Sikap pemilik pabrik yang meremehkan keselamatan. D. Kondisi lingkungan kerja yang kurang aman. E. Kurangnya kebijakan perusahaan soal K3. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tidak menggunakan alat pelindung diri selama bekerja. Karena masalah utama di sini adalah perilaku yang berisiko. Buruh tidak memakai sarung tangan atau alas kaki saat beraktivitas di pabrik pupuk. Meningkatkan risiko keselamatan. Ini merupakan contoh perilaku kesehatan yang cenderung berbahaya. Soal nomor 7. Di sebuah desa balita ditemukan 50% dengan BB kurang, berkulit kering, dan turgor kulit buruk. Semua hanya datang ke posyandu sekali. Dan ibu tidak mengenal penyakit anaknya serta tidak tahu cara mengatasinya. Siapa yang memerlukan tindakan edukasi dalam kasus ini? A. Petugas posyandu desa. B. Balita dengan gizi buruk. C. Tokoh masyarakat setempat. D. Pihak puskesmas. E. Ibu balita yang kurang informasi gizi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Ibu balita yang kurang informasi gizi. Karena masalah terletak pada rendahnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan perawatan balita. Mereka membutuhkan edukasi kesehatan agar dapat mencegah dan mengatasi kondisi gizi buruk. Soal nomor 8. Seorang perawat melakukan penyuluhan di balai desa tentang demam berdarah. Setelah penyampaian materi, perawat mengajak masyarakat berdiskusi dan partisipasi antusias. Mengapa diskusi penting dalam kegiatan edukasi kesehatan komunitas? A. Membuat suasana lebih santai. B. Menguatkan ingatan peserta. C. Menyediakan ruang untuk klarifikasi dan motivasi. D. Meningkatkan kuantitas peserta. E. Mengurangi beban perawat dalam menyampaikan materi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyediakan ruang untuk klarifikasi dan motivasi. Karena diskusi, seperti fokus grup, membuka ruang interaksi, memungkinkan peserta bertanya, klarifikasi, dan termotivasi untuk memahami dan menerapkan materi penyuluhan dengan efektif. Soal nomor 9. Perawat komunitas melakukan pengkajian dan menemukan desa dengan 30% balita gizi buruk, 10% ibu hamil anemia, dan 35% lansia artritis. Ada kondisi kesehatan nyata di semua kelompok umur. Di mana letak masalah yang paling mendesak? A. Kurangnya pengetahuan kesehatan keluarga. B. Kondisi gizi dan penyakit yang menyebar di komunitas. C. Minimnya ketersediaan layanan kesehatan. D. Rendahnya interaksi sosial masyarakat. E. Tidak adanya kebijakan kesehatan lokal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kondisi gizi dan penyakit yang menyebar di komunitas. Karena data menunjukkan adanya masalah kesehatan nyata pada berbagai kelompok. Ini adalah defisit kesehatan komunitas, di mana pelayanan harus ditingkatkan untuk menanggulanginya. Soal nomor 10. Di sebuah RW, perawat membuat peta lingkungan yang mencakup lokasi berkumpul warga, fasilitas ibadah, area bermain anak, sekolah, serta tempat risiko kesehatan. Bagaimana metode pengumpulan data yang digunakan perawat pada kasus tersebut? A. Windshield survey. B. Kuesioner. C. Wawancara. D. Studi literatur. E. Focus group discussion. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Windshield survey. Karena windshield survey adalah teknik observasi visual. Perawat mencatat kondisi lingkungan secara langsung seperti lokasi berkumpul warga, fasilitas, dan risiko yang ada. Metode ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan dalam kasus. Soal nomor 11. Seorang perawat komunitas di sekolah dasar melakukan screening dan menemukan 60% siswa mengalami anemia. Ia lalu mengembangkan kuesioner untuk orang tua guna mengidentifikasi penyebab dan pengetahuan mereka tentang anemia anak. Apa peran perawat dalam kasus tersebut? A. Edukator. B. Konselor. C. Advokat. D. Penemu kasus. E. Manajer kasus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Penemu kasus. Karena peran perawat dalam menemukan kasus anemia melalui screening dan melakukan pengkajian lebih mendalam merupakan bentuk peran penemu kasus. Soal nomor 12. Di Desa X, posyandu rutin memberikan obat cacing kepada balita 2 kali setahun. Perawat melakukan kegiatan ini sebagai bagian dari program komunitas. Apa jenis tindakan kesehatan yang dilakukan oleh perawat?
A. Kuratif, B. Preventif primer, C. Preventif sekunder, D. Preventif tersier, E. Penyuluhan kesehatan? Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Preventif sekunder. Karena pemberian obat cacing secara massal pada balita termasuk upaya preventif sekunder, yaitu deteksi dini dan pengendalian penyakit melalui tablet cacing rutin di komunitas. Soal nomor 13. Di sebuah dusun, banyak anak-anak mengalami diare meski keluarga memasak hingga matang. Perawat fokus mengkaji pola PHBS termasuk kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebagai bagian dari intervensi. Siapa atau apa yang menjadi fokus pengkajian pola PHBS? A. Konsumsi sayuran, B. Aktivitas fisik, C. Olahraga teratur, D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan, E. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Karena pencucian tangan adalah komponen penting PHBS yang langsung berdampak menurunkan kejadian diare. Sesuai data soal yang menekankan masak semakin matang bukan jaminan higienis. Soal nomor 14. Program imunisasi MMR, campak dan rubella, mulai digalakan pemerintah untuk anak usia 9 bulan 15 tahun. Upaya pencegahan apa yang sesuai digunakan dalam program ini? A. Pencegahan terbatas, B. Pencegahan awal, C. Pencegahan primer, D. Pencegahan sekunder, E. Pencegahan tersier. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pencegahan primer. Karena imunisasi MMR merupakan langkah preventif primer untuk mencegah munculnya penyakit sebelum terjadi, yaitu dengan membentuk kekebalan masyarakat. Soal nomor 15. Seorang siswa di sekolah diejek secara verbal, rucuk, kribo, kula, oleh teman-temannya. Sekolah tidak memiliki strategi penanganan bullying. Masalah keperawatan komunitas yang paling tepat? A. Kurang pengetahuan tentang bullying, B. Kurang pengetahuan tentang siswa, C. Kurang pengetahuan tentang pergaulan, D. Perilaku kekerasan yang tidak tertangani, E. Peningkatan risiko kekerasan pada anak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Peningkatan risiko kekerasan pada anak, karena kasus bullying merupakan bentuk kekerasan yang bisa jadi semakin luas efeknya jika tidak ditangani. Perawat perlu mengenali risiko ini sebagai masalah komunitas real. Soal nomor 16. Di sebuah komunitas lansia, ditemukan prevalensi hipertensi, asam urat, dan diabetes yang cukup tinggi. Perawat merencanakan intervensi berdasarkan teori Neumann dengan pendekatan kebutuhan kelompok rentan. Apa intervensi yang tepat menurut Neumann? A. Memberdayakan kelompok untuk berperilaku sehat, B. Mengidentifikasi kebutuhan perawatan diri, C. Mengidentifikasi stresor dan garis pertahanan populasi rentan, D. Promosi kesehatan lewat modifikasi lingkungan, E. Menciptakan lingkungan sosial sehat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi stresor dan garis pertahanan populasi rentan. Karena, menurut model Neumann, fokus intervensi adalah mengenali stresor internal eksternal dan memperkuat pertahanan individu kelompok rentan. Soal nomor 17. Seorang pasien hipertensi rutin memeriksakan diri dan minum obat, namun mempertanyakan terapi herbal untuk tekanan darah. Apa istilah yang tepat untuk pengetahuan perawat dalam respon pertanyaan pasien tersebut? A. Terapi tradisional, B. Terapi komplementer, C. Terapi alternatif, D. Terapi manual, E. Terapi komprehensif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Terapi komplementer, karena terapi herbal yang dikombinasikan dengan pengobatan medis termasuk dalam pendekatan komplementer. Soal nomor 18. Perawat mengajarkan cara pemberian insulin yang tepat dan aman agar tidak menimbulkan efek samping pada lokasi penyuntikan untuk pasien diabetes. Level pencegahan yang sesuai dalam kasus ini adalah A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Pencegahan terbatas, E. Pencegahan awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Pencegahan primer. Karena edukasi teknik injeksi insulin untuk mencegah komplikasi atau kesalahan penyuntikan merupakan bentuk pencegahan primer. Soal nomor 19. Sekolah dasar mengadakan kegiatan cuci tangan rutin bagi siswa dan guru sebagai bagian dari kurikulum kebersihan. Apa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dalam kerangka keperawatan komunitas? A. Mengurangi infeksi saluran napas, B. Meningkatkan disiplin siswa,
C. Mengajarkan kebersihan pribadi. D. Meningkatkan jumlah kunjungan guru ke sekolah. E. Mencegah penyebaran penyakit melalui tangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencegah penyebaran penyakit melalui tangan. Karena cuci tangan adalah intervensi promotif dan preventif penting untuk mencegah transmisi penyakit dalam komunitas sekolah. Soal nomor 20. Di sebuah sekolah, perawat mencatat semakin tingginya angka anemia pada siswa. Ia melakukan analisis dengan wawancara orang tua, pemeriksaan gizi, dan edukasi interaktif. Bagaimana kontribusi pendekatan interaktif seperti wawancara dan edukasi terhadap upaya keperawatan komunitas? A. Mempercepat penanganan klinis. B. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan kepatuhan intervensi. C. Mengurangi beban guru. D. Mengganti kebutuhan fasilitas fisik. E. Menghindari kebutuhan transportasi ke puskesmas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan kepatuhan intervensi. Karena wawancara dan edukasi interaktif dapat memperkuat partisipasi aktif orang tua dan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan, sesuai dengan prinsip asuhan komunitas berbasis partisipasi aktif. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.